anak tadi kita bikin semangat itu. Iya, nggak kita urus, ya dosa lah. Namanya anak darah daging kita. Inilah harta kita. Yang bikin kita semangat itu kan anak. Yang penerus generasi itu. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Keterbatasan ekonomi tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk terus berjuang. Sementara, keterbatasan fisik justru bisa menjadi pemicu semangat bagi keluarga. Ini adalah gambaran bagaimana keluarga Pak Jailani dan juga putra tersayangnya Diki saling menguatkan. Usianya 15 tahun. Namun Diki Ardiansyah tentu berbeda dengan remaja seusianya. Sejak lahir, Diki tak pernah berdiri dan berjalan dengan kakinya sendiri. Kursi roda usang inilah yang menemaninya. Diki juga tak bisa mengungkapkan apa yang diinginkan atau dirasakannya. Untuk segala keperluan dasar, bahkan hanya untuk makan saja, ia harus dibantu. Hanya sang ayah, Zailan, yang mengerti kebutuhan Diki. Ikatan batin yang kuat mengalahkan keterbatasan bahasa di antara keduanya. Beberapa bulan lalu, Zailan dan istrinya berpisah, menyisakan ia bersama Diki dan anak bungsunya, Regina. Diki mengalami ketidaknormalan sejak dalam kandungan, sebelum ia lahir 2008 silam. Berat memang bagi Zailan untuk menerima bahwa anaknya lahir dengan selamat, namun dalam kondisi tak sempurna. Tapi cintanya pada putra sulungnya itu tidak berkurang 1% pun. Kendalanya sebenarnya bukan penyakit. Bilang dokter Abdul Muluk itu, kandungan 5 bulan, emaknya kan jatuh. 1 meter tinggi jatuh gini. Nah. Berhubung udah kandungan 5 bulan, jadi nggak keguguran. Kalau seandainya baru 3 bulan, udah pecah. Nah, disitulah dia nih sakit, bilang dokter itu. Di dalam rahim ini. Bayi di dalam ini kepanasan, udah sakit kepanasan. Makanya dia maksa keluar. Gitu. Sebenarnya belum waktunya keluar. Bulan 9, bulan 2. Tahun 2009 bulan 2 aturan dia nih keluar. Jadi karena posisi dia nih sakit, udah nggak tahan lagi makanya keluar maksa. 7 bulan. Pas lebaran haji. Bapak tetap kuat, tetap sayang sama Diki. Iya, alhamdulillah. Namanya anak. Mama juga. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Zailan bekerja serabutan. Jika sedang musim panen jagung seperti sekarang, ia bisa bernapas lega. Paling tidak, Zailan punya pekerjaan sampai 2 minggu ke depan berpindah dari satu kebun jagung ke kebun lain. Saat sedang libur sekolah, Regina sesekali ikut menemani ayahnya. Dalam satu hari, Zailan bisa memetik 9 hingga 10 karung jagung. Jumlah itu bisa didapat jika ia bekerja pagi hingga sore. Namun,
Jangan bayangkan penghasilan yang besar. Pekerjaan yang menguras tenaga ini dihargai Rp10.000 per karung jagung. Apalagi pekerjaan ini sangat tergantung dengan musim. Jika sedang musim penghujan, tak banyak jagung yang baik untuk dipanen. Otomatis penghasilan Zailan bisa berkurang. Zailan juga harus berpasrah meninggalkan Diki seorang diri di rumah selama ia bekerja. Keputusan ini harus diambil sebab jadi satu-satunya pilihan. Bapak kan kerja seharian, Pak. Pernah ini nggak Pak, sebenarnya kepikiran juga nggak sih Pak? Iya kepikiran lah, dia makan siang itu yang jadi pikiran. Ya lapar lah, positif dia. Ya mau kayak mana? Terpaksa mau kayak mana? Cari nafkah. Kalau nggak gitu ya nggak makan. Aku nggak mau anak laparan. Apa aja kita kerjain sedapatnya. Dari semua pekerjaan ya Pak. Iya, apa aja kerjaan apa aja. Mau manggul kayu, ke gudang, ke kebun, kadang babat, ke serabutan kerjanya tuh nggak tetap itu. Kalau lagi panen jagung ini butik jagung. Ya kita juga pulang dari kerja capek kan sama anak kan jadi sembuh, kan tenang gitu. Ya kalau mau sendirian mau tambah bingung. Udah pisah sama istri, anak nggak ada, udah puyeng kita. Kalau ini kan enggak, ada tempat curhat, ngobrol sama anak, sama adik dia. Sepulang bekerja, Zailan tidak bisa berpangku tangan. Ia harus segera mengurus Diki. Diki sepenuhnya bergantung padanya. Meski lelah tak bisa dibohongi, namun seutas senyum yang tergambar di wajah Diki membuat Zailan tak pernah menyerah. Ada aja pasti. Yang penting saya minta sama Tuhan tuh badan saya ini sehat. Iya. Jangan sakit kan. Jadi kita bisa nyari nafkah, bisa ngurusin anak, hidupin anak. Kalau kita sakit, waduh, itu jadi pikiran. Siapa yang ngurus? Ya alhamdulillah lah, sehat lah badan kan. Seakan jadi ritual yang tak boleh terlewatkan. Diki menghabiskan pagi hari dengan berjemur di bawah sinar matahari. Senyum lebar merekah dari remaja itu, meski hanya bisa terduduk di atas kursi roda. Sebab selasa rumah adalah tempat terjauh yang Diki kunjungi, selain berobat ke rumah sakit saat masa kecilnya. Bukan berarti tanpa usaha, bayi Diki sudah ditangani dokter semaksimal mungkin hingga masuk ke inkubator. Namun kondisi Diki memang tak bisa tertolong banyak. Menghabiskan hari-hari depan dengan senyuman dan rasa syukur adalah hadiah yang ingin Zailan berikan pada putra tercinta. Selain mencari nafkah, Zailan harus mengambil peran ganda. Ia juga harus mengurus rumah tangga. Meski tidak setiap hari,
Bisa memasak untuk kedua anaknya adalah momen membahagiakan bagi Zailan. Artinya, ia sudah mendapat upah cukup untuk membeli bahan sayur sop dan tempe goreng yang sekaligus jadi menu favorit Regina. Kebersihan dan kerapihan rumah juga tentu menjadi tanggung jawab Zailan. Memang terlihat sederhana untuk menyapu, mencuci pakaian, dan merapikan barang-barang di rumah. Tapi, agar Zailan bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ia harus membagi waktu sembari menjadi buruh serabutan. Rumah sederhana ini terletak di Desa Karangjaya, Kecamatan Merbau, Mataram, Lampung Selatan. Rumah bertembok kayu lapuk dan berlantai tanah yang becek jika hujan datang, menjadi tempat bernaung bagi Zailan yang terus berjuang demi dua buah hatinya. Rumah peninggalan orang tua ini ditempati sejak 2011. Namun hingga kini, Zailan tak punya cukup uang untuk merenovasinya agar setidaknya bisa menjadi tempat nyaman bagi anak-anaknya. Selain Diki, anak keduanya, Regina Lialita, yang masih berusia 7 tahun menjadi pemantik semangat bagi Zailan. Untuk gadis cilik yang ceria ini, Zailan mengusahakan hak mendapat pendidikan yang seutuhnya. Regina kini duduk di kelas 1 sekolah dasar. Setiap sore lepas asar, Regina juga mengikuti kelas mengaji yang berjarak kira-kira 500 meter dari rumah. Meski hidup dalam keterbatasan, Regina sepenuhnya adalah anak-anak yang belajar dan bergaul dengan teman sebayanya. Alhamdulillah, tadinya Rengginang ini waktu masih kecil dia ini kan memang susah bicara. Ya, setelah dia bergaul atau beradaptasi dengan kawan-kawannya, jadi alhamdulillah saat ini dia sudah mudah untuk berbicara, bahkan dapat dia mengerti oleh teman-temannya. Dan ternyata kalau saya lihat sebagai guru ngaji di tempat pengajian saya ini, dia malah lebih aktif, lebih bagus, lebih cerdas, lebih semangat sebenarnya. Meski masih anak-anak, Regina sesungguhnya telah memahami bahwa kakaknya berbeda dari teman seusianya. Regina juga perlahan mulai menumbuhkan tanggung jawab untuk mengasihi dan melindungi Diki, kakaknya. Seumur hidupnya yang sudah menginjak 15 tahun, Diki tak pernah sekalipun keluar rumah. Baginya, memandangi sang ayah di atas kursi roda hanyalah satu-satunya hiburan sehari-hari. Untuk itu, tim Berbuat Baik hari ini mengajak Diki cuci mata. Raut wajah Diki berubah ketika tahu ia akan naik mobil. Sungguh sebuah pengalaman langka baginya. Seruan-seruan riang tak tertahankan keluar dari mulutnya melihat pemandangan berbeda dari yang biasa dilihatnya di rumah. Kami ingin memberi sedikit hadiah untuk keluarga Diki. Kami mengajak Zailan, Diki, dan Regina memilih baju baru untuk bersiap menyambut Hari Yang Fitri. Regina menjadi antusias dan berharap hadiah sederhana ini bisa menjadi penyemangatnya belajar lebih rajin. Pakai sehari-hari. Puasa nggak tapi? Puasa sehari setengah. Meski tak mudah, Zailan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah mundur, mengusahakan masa depan bagi kedua anaknya. Baik pada Diki maupun Regina, cinta dan pengorbanannya sama,
sebagai ayah sejati. Apa Pak yang membuat kuat sampai hari ini Pak, meskipun berat sekali setiap hari sibuk? Ya karena anak tadi kita bikin semangat. Ya nggak kita urus, ya dosa lah. Namanya anak darah daging kita, inilah harta kita. Yang bikin kita semangat itu kan anak, yang penerus generasi. Kita nanti kan tua kan, kalau panjang umur, nah, anak lah yang ngurusin kita kan gitu. Ada aja pasti. Yang penting saya minta sama Tuhan itu badan saya ini sehat, ya. Jangan sakit kan. Jadi kita bisa nyari nafkah, bisa ngurusin anak, hidupin anak. Kalau kita sakit, waduh, itu jadi pikiran. Siapa yang ngurus? Ya alhamdulillah lah, sehat lah badan kan. Diki memang tak punya aksara untuk mengungkapkan terima kasih pada sang ayah. Namun senyum Diki sudah lebih dari cukup untuk menjadi pembangkit semangat dan rasa syukur bagi keluarga. Diki adalah salah satu contoh lagi bahwa kebaikan tak harus dengan aksi dan kata-kata. Seutas senyum di atas kursi roda bisa membawa cahaya dan harapan. Kasih seorang ayah selalu bisa menaklukkan kerasnya dunia demi keluarga. Dunia Diki bisa menjadi lebih indah karena ada sang ayah yang setia menemani, serta banyak pihak yang selalu berbagi kebaikan. Kisah selanjutnya sekiranya bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk terus berbuat baik. Kasihan aja teman-temannya suka ke rumah gitu nyamperin, ngajak Gilang main, Gilang nggak bisa main, teman-temannya main di rumah. Pokoknya kalau mengingat itu ibu nggak bisa berkata apa-apa. Kasihan aja teman-temannya suka ke rumah gitu nyamperin, ngajak Gilang main, Gilang nggak bisa main, teman-temannya main di rumah. Kasihan sama Gilang sama Fadila. Niki Clara adalah salah satu wanita penyandang disabilitas. Saat kecil ia hampir mau digugurkan, tetapi dalam prosesnya ia masih tetap selamat. Namun kaki kirinya tidak berkembang dan diganti dengan kaki palsu. Namun ia tidak berhenti di sana. Ia banyak mendirikan wirausaha, mempekerjakan teman-temannya penyandang disabilitas daksa lainnya. Ini menjadi salah satu contoh cerita bahwa penyandang disabilitas bukan berarti berhenti meraih mimpi. Mereka masih bisa berkarya dan bahkan memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas lainnya. Mereka juga bisa berprestasi, bahkan hanya dari atas kursi roda. Seperti yang ditemui oleh kawan saya, Angga Dwi Putra, di Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka adalah kakak beradik penyandang disabilitas yang berprestasi, walau dari atas kursi roda. Pagi ini kakak beradik Gilang dan Fadilah menjalani rutinitasnya untuk pergi ke sekolah. Mereka sudah tidak ingat lagi kapan terakhir kali mereka menggunakan kursi roda untuk masing-masing. Kursi roda milik Gilang telah lama rusak dan terpaksa berbagi bersama adiknya. Keluarga mereka tak sanggup membeli yang baru. Ya, mereka adalah tunadaksa sejak kecil dan harus menggunakan kursi roda kemanapun pergi. Salah satunya untuk menempuh perjalanan 7 km ke sekolah dari rumah mereka di Kampung Galeong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.
Gilang Ramadan yang sudah berusia 19 tahun kehilangan kemampuan berjalan sejak masa tumbuh kembang pada usia 9 bulan. Kondisi tulangnya pun rapuh, sehingga memiliki postur tubuh yang berbeda dengan anak seusianya. Sementara Fadilah Aulia sang adik yang terpaut usia 2 tahun juga mulai terlihat goyah berjalan sejak usia 9 bulan. Namun, ia mulai tak bisa berjalan total sejak usia sekolah dasar. Meski tulang kakinya juga rapuh, postur tubuh bagian atas Fadilah tampak normal. Setiba di sekolah, tugas Aeng dan Tuti, orang tua Gilang dan Fadilah, belum selesai. Mereka harus menggendong kedua kakak adik ini untuk sampai di ruang kelas mereka di lantai 2. Hal ini karena sekolah mereka masih belum difasilitasi oleh jalur khusus kursi roda. Meski perjalanan sampai di sekolah tidak mudah, tapi semangat belajar Gilang dan Fadilah tetap menyala. Sejak sekolah dasar, Gilang dan Fadilah tak pernah mengenyam pendidikan di sekolah luar biasa. Berbagai macam prestasi akademik dan non-akademik berhasil diraih Gilang dan Fadilah sejak kecil. Bagi Gilang dan Fadilah, pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Sepulang sekolah pun, Gilang dan Fadilah tidak berdiam diri. Mereka membantu pekerjaan Aeng membuat siomay yang biasa dijual di depan sekolah. Selain itu, mereka juga membantu Tuti menyelesaikan pesanan jahit payet yang dibayar dengan upah Rp20.000 per hari. Nggak bisa dibayangkan aja kalau udah nginget itu waktu itu. Kasihan aja teman-temannya suka ke rumah gitu nyamperin, ngajak Gilang main. Gilang nggak bisa main, teman-temannya main di rumah. Pokoknya kalau mengingat itu ibu nggak bisa berkata apa-apa. Kasihan sama Gilang sama Fadilah, tapi dia bisa semangat gitu buat sekolah, mau sekolah katanya. Keterbatasan yang dimiliki Gilang dan Fadilah dalam segi fisik serta kondisi ekonomi tak membuat mereka hilang harapan. Gilang atau Fadilah pernah ngerasa ini nggak minder, malu gitu dengan kondisi ini? Enggak, Fadilah enggak. Gilang? Ya awal-awal mah lumayan gitu, tapi sama mama entong malu. Oh, jadi sama mama semangatin gitu ya. Apa sih rahasianya bisa tetap pede, nggak malu, semangat? Apa rahasianya apa? Ingin meraih cita-cita biar bisa banggain orang tua. Ya, Gilang apa? Sama ya. Assalamualaikum. Gilang dan Fadilah adalah dua kakak beradik yang menginspirasi banyak sahabat baik. Berkat uluran tangan para dermawan, mereka telah mendapat hadiah sederhana yang mereka impikan, yaitu kursi roda untuk mendukung aktivitas mereka sehari-hari. Donasi dari berbuat baik juga telah 100% dimanfaatkan oleh kakak adik hebat ini untuk mendukung prestasi dan pendidikan mereka. Dari Gilang dan Fadilah, kita belajar bahwa keterbatasan fisik semestinya tak menghalangi siapapun untuk berupaya menggapai cita-citanya. Meski dari atas kursi roda, semangat dan harapan harus terus melaju kencang.